kabur ke Jakarta itu jangan lupa itu anaknya itu. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Oke, malam ini aku mau membahas sebuah film horor terbaru garapan Anggi Umbara yang sebelumnya sukses dengan film Siksa Neraka. Nah, kali ini dengan hype yang lumayan besar di kalangan masyarakat karena kasus aslinya yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Dan inilah film Vina Menjelang 7 Hari yang diangkat berdasarkan kisah nyata tentang hilangnya nyawa seorang gadis 16 tahun akibat ulah geng motor. Nah, karena ini adalah film, pastinya ada bumbu-bumbu dramatisasi yang ditambahkan supaya lebih merasuk ke penonton. Tapi, apakah satu bungkus film Vina ini memang sesuai dengan kisah aslinya? Untuk itu, ayo kita kupas. Jadi, aku mau nge-review film Vina Menjelang 7 Hari dari sudut pandang aku sebagai penonton dan gimana film ini kalau dibandingkan dengan kasus aslinya yang terjadi di tahun 2016 lalu. Dan sekaligus kita akan kilas balik juga tentang kasus aslinya yang terjadi. Ya kali aja ada teman-teman yang belum tahu tentang kasus Vina ini. And now before we do the exercise, the mirror mode is like it. Film ini berkisah tentang Vina, seorang gadis cantik berusia 16 tahun yang disukai oleh seorang anggota geng motor bernama Doms Rider dan seorang ini bernama Egy. Egy ini udah lama banget suka dengan Vina, tapi Vinanya nggak open. Sampai suatu ketika, Egy ini berbuat sesuatu yang jahat kepada Vina, sampai-sampai membuat Vina ini kesal dan meludahi Egy. Egy yang nggak terima diperlakukan seperti itu oleh Vina, menjadi sangat kesal dan menaruh dendam kepada Vina. Hingga suatu malam, Egy dan komplotannya melakukan aksi yang di luar akal sehat, hingga membuat Vina dan Zaki, temannya teman Vina, dan harus mengalami kejadian yang paling menyakitkan dan paling menyedihkan. 4 hari sejak meninggalnya Vina, sahabat Vina bernama Linda itu kerasukan arwah Vina, dan waktu kerasukan inilah Linda mengatakan semua yang terjadi kepada Vina pada malam itu. Dan itu membuka titik terang bahwa kematian Vina itu bukan karena kecelakaan tunggal, seperti yang disimpulkan oleh polisi. Review section. Awalnya aku nggak expect apa-apa dengan film ini, karena aku mikir ini bakal jadi film FTV bioskop pada umumnya. Ditambah karena record film Siksa Neraka yang untuk aku pribadi itu dari segi cerita kurang kuat, cuma menjual CGI. Jadi aku nol ekspektasi dengan film Vina ini. Ternyata setelah nonton, film ini jauh lebih bagus daripada yang aku bayangkan. Itulah kenapa pentingnya datang nonton film horor Indo dengan ekspektasi yang nol. Film ini bagus bukan dari segi horornya, bukan dari segi penampakannya, bukan dari segi make up para karakter-karakternya. Ya walaupun ada satu jump scare yang bener-bener ngena, satu studio itu dibuat kaget. Karena nggak ada yang expect bakal ada jump scare di adegan itu. Film ini bagus dari segi penyampaian kisah asli Vina menjadi sebuah film yang bisa dinikmati dan dirasakan oleh para penonton. Jujur, aku lumayan berkaca-kaca nih mata waktu adegan si nenek Lydia Kandau itu ngadu ke abah suaminya kalau apa yang dia lihat pada saat memandikan jenazah Vina. Terus adegan kedua itu waktu arwah Vina merasuki Linda, terus dia sambil nangis menceritakan semuanya. Itu benar-benar bikin mata berkaca-kaca. Mungkin yang baperan bakal mewek kali ya. Nah, di awal film udah dikasih disclaimer kalau film ini ditambahkan bumbu-bumbu dramatisasi untuk menyesuaikan nuansa filmnya ke penonton. Jadi memang dari awal udah di-spill kalau nggak semua adegan di film ini adalah nyata. Kalau ada yang julid, adegan ini ngarang nih, ini nggak dari cerita aslinya nih. Ya, berarti antum tidak membaca. Iqra, bacalah. Tapi yang mana aja tuh kira-kira adegan yang didramatisasi yang nggak sesuai dengan aslinya? Sabar, ntar kita bahas di belakang. Nah, sebelum itu, ayo kita kilas balik dulu ke tahun 2016 tentang kasus asli yang menimpa Vina di Cirebon, supaya teman-teman yang udah nonton bisa langsung membandingkan nih tentang filmnya dengan kasus aslinya. Kasus ini menghebohkan Indonesia, khususnya daerah Cirebon, di sepanjang tahun 2016. Vina, remaja 16 tahun dengan kekasihnya Rizky atau dipanggil Eki, yang harus menegang nyawa di tangan geng motor Doms Rider dengan cara yang sangat menyakitkan dan menyedihkan. Selain disakiti secara fisik dengan sangat
Vina juga diperkaos oleh pria-pria nggak beradab ini. Awalnya, kematian Vina dan Eki ini dianggap sebagai kecelakaan tunggal oleh polisi. Karena tubuh mereka sangat hancur pada saat itu, dan TKP benar-benar menunjukkan kalau mereka ini habis kecelakaan tunggal. Tapi saat polisi melakukan pemeriksaan, ada banyak kejanggalan di jasad mereka, tapi di-keep oleh polisi karena mereka belum menemukan bukti apa-apa untuk memberatkan seseorang. Pokoknya, untuk menyatakan ini kasus pembumbunan itu masih belum ada bukti. Ditambah, 6 hari sejak Vina meninggal dunia, sahabat Vina yang bernama Linda itu kerasukan arwah Vina. Karena memang dikatakan Linda ini anak yang cukup peka terhadap hal-hal yang gaib. Nah, Vina menceritakan semua yang terjadi sama dia pada malam hari itu lewat tubuhnya si Linda. Dan kata-kata Vina itu direkamlah sama kakak Vina dan viral di media sosial. Arwah Vina mengatakan kalau dia ini bukan kecelakaan, tapi dibun-bun sama geng motor. Dia diperkaos, dipukul pakai balok, kakinya dilindes, digilir rame-rame. Arwah Vina juga bilang kalau dia ini kenal dengan salah satu pelaku karena sering ketemu di sekolah dan si pelaku ini suka dengan si Vina. Nah, rekaman suara Vina ini viral di media sosial dan diketahui banyak masyarakat dan sampai masuklah ke situs-situs berita. Bermodalkan itu, akhirnya polisi memutuskan untuk melakukan penyelidikan secara terbuka. Kapolresta Cirebon AKBP Indra Jafar yang mengomandoi kasus ini mengatakan pada saat itu, pada tanggal 27 Agustus 2016, Vina dan Eki juga 3 orang temannya Eki itu lagi naik motor lewat di depan SMP 11 Kali Tanjung. Jadi 3 motor nih. Tiba-tiba datang sekelompok orang, si geng motor tadi itu, mendekati mereka dan mulai melemparkan batu. Vina, Eki dengan teman-temannya Eki itu sempat kabur awalnya. Tapi kelompok geng motor ini berhasil mengejar mereka dan memepet mereka. Sampai akhirnya Vina dan Eki terjatuh dari motor setelah dipukul oleh kayu balok kayu dari belakang. Itu tepatnya kejadian itu di jembatan layang. Nah, sementara teman-teman Eki yang lain, yang 2 motor lagi itu berhasil kabur. Jadi bisa disimpulkan, para geng motor ini udah menargetkan Vina dan Eki sejak awal. Nah, para pelaku melakukan pengeroyokan, penganiayaan kepada Eki dan Vina di jembatan itu. Sampai akhirnya mereka dibawa ke markasnya Doms Rider. Di sanalah Vina diperkaos secara bergiliran oleh para pelaku sebanyak 10 dari 11 orang. Tapi kalau dari rekaman suara Vina yang merasuki Linda ya, dia bilang tuh 12 orang pelakunya. Penyiksaan bertubi-tubi dengan berbagai cara dilakukan para manusia-manusia biadab ini kepada Vina dan Eki sampai akhirnya mereka harus meregang nyawa. Gimana mereka memperlakukan Vina pada malam itu, kalian bisa dengar langsung rekaman suaranya di YouTube atau nonton filmnya langsung aja lah. Biar kalian bisa melihat langsung gambarannya menyedihkan apa yang dialami oleh Vina dan Eki. Para pelaku membuang jasad Vina dan Eki kembali ke jembatan layang, menyeting posisi mereka itu seakan-akan mereka benar-benar kecelakaan tunggal, jatuh menabrak trotoar gitu. Sampai akhirnya jasad mereka ditemukan oleh polisi atau orang lain yang melapor kepada polisi. Setahun kemudian pada tahun 2017, setelah dilakukan penyelidikan dan pencarian bukti, didapatkanlah 8 orang pelaku. Rivaldi Aditya Wardana 21 tahun, Eko Ramadhani 27 tahun, Hadi Saputra 23 tahun, Jaya 23 tahun, Eka Sandi 24 tahun, Sudirman 21 tahun, dan Supriyanto 20 tahun. 7 orang ini yang melakukan pemukulan dan memperkaos Vina pada malam itu. Dan 1 orang lagi inisial A, aku nggak tahu nama panjangnya apa, itu usia 15 tahun, masih di bawah umur, itu dia ikut melakukan pemukulan tapi nggak ikut memperkaos si Vina. Sementara ada 3 pelaku lagi yang masih belum ditemukan. Dan salah satunya adalah Egi, sahabatnya Eki yang merupakan otak dari kejadian ini. Atas perbuatannya, 7 orang tadi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara si A yang 15 tahun tadi itu dilakukan sidang secara terpisah dan mendapatkan hukuman 8 tahun penjara. Ayah Vina, Pak Wasnadi, itu mengatakan kalau dia ini nggak tahu motif sebenarnya dari para pelaku kenapa setega itu kepada anaknya Vina. Entah karena cinta segitiga atau apa. Karena menurut ayahnya, Wasnadi, Vina ini anak yang pendiam. Dan memang banyak yang suka sama dia. Tapi dia nggak pernah cerita kalau ada masalah apa-apa pada diri dia waktu selama dia hidup. Tapi usut punya usut, digambarkan kalau Vina ini akan menikah dengan Eki. Sedangkan sebelumnya, Vina ini pernah dekat dengan Egi. Dan cinta Egi ini ditolak. Arwah Vina yang merasuki Linda juga bilang kalau dia ini sempat meludahi muka Egi karena dia ini menyatakan cintanya kepada Egi tapi bukan dengan cara yang wajar gitu. Lebih kepada aksi kejahatan. Nah, sebagai bentuk pelindungan diri, si Vina ini meludahi si Egi. Nah, Eginya ini nggak terima, dia marah. Egi nekat melakukan aksi itu, dan karena Egi adalah sahabatnya Eki, makanya Vina dan Eki ini jadi target para geng motor ini.
Nah, si Egy ini, si pelaku utama ini masih belum ditemukan sampai sekarang. Isu-isunya ada yang bilang Egy ini pindah ke Jakarta. Karena rekaman suara Vina juga bilang kalau dia ini kabur ke Jakarta. Ada juga yang bilang kalau 3 pelaku yang belum ditemukan ini mengganti identitas dan tinggal di tempat yang berbeda-beda, kota yang berbeda-beda. Tapi, apa segampang itu ya ganti identitas di Indonesia? Dan itulah kasus asli Vina yang aku baca di internet. Penjabarannya memang nggak sedetail filmnya. Jadi adegan-adegan di film yang nggak ada di artikel, aku nggak tahu nih apakah itu memang kejadian aslinya atau itu bumbu-bumbu tambahan. Sekarang kita bandingkan antara kasus asli Vina dengan film Vina sebelum 7 hari. Oke, mulai dari sini pembahasannya banyak spoiler nih, karena kita bakal bahas detail tentang filmnya. Jadi yang belum nonton Vina, mungkin kalian mau nonton dulu dan balik lagi ke sini untuk diskusi bareng. Nah, setelah aku baca artikel-artikel tentang kasus Vina, ada beberapa hal yang agak beda antara kasus asli dengan filmnya. Disclaimer, tolong koreksi di kolom komentar kalau misalnya ada yang salah dari penyampaian aku atau informasinya. Gini, di film, Vina ini pulang dengan Zaki, temennya Linda, sedangkan kasus aslinya, Vina ini pulang dengan Eki, kekasihnya, yang dia ini akan menikah. Jadi di film, korban cowok si Zaki ini digambarkan belum kenal dengan si Vina. Jadi mereka baru pertama kali ketemu nih, diperkenalkan pada malam itu. Tapi langsung jadi korban, Zaki yang malang. Nah, sedangkan kasus aslinya diceritakan kalau Egy, si pelaku utama ini memang ada niat untuk membun-bun 2 orang ini. Karena memang berkaitan kan, cerita segitiga nih ceritanya. Egy dengan orang yang dia suka, dan Egy dengan sahabatnya. Kemudian, karakter Dani di film ini digambarkan sebagai seorang jurnalis yang mengusut kasusnya Vina. Karena dia punya channel horor yang bernama Kamar Gaib. Nah, rekaman suara Vina yang merasuki Linda itu diviralkan oleh si Dani ini. Yang mana si Dani ini juga anak dari AKBP Indra Jafar di filmnya. Polisi yang mengusut kasus Vina. Nah, karena aku nggak pernah baca tentang Dani di artikel ini, dan kita juga nggak tahu apakah memang rekaman suara Vina yang merasuki Linda pertama kali itu memang dia memviralkan atau gimana, aku nggak tahu. Jadi kalau untuk aku pribadi belum bisa yakin kalau memang Kamar Gaib atau si Dani inilah yang pertama kali memviralkan rekaman suara itu. Kemudian dalam film, behel dan rambut sambungnya Vina ini jadi beban tersendiri guys. Karena diceritakan 2 benda itu membuat arwah Vina ini nggak tenang karena dia membawa sesuatu yang nggak harusnya dibawa ke alam kubur. Sementara kalau aku baca di artikel, nggak ada sama sekali menyebutkan tentang behel atau rambut sambungan itu. Dalam film juga diperlihatkan kalau si Egy ini meninggoy karena dia ini dihabisi oleh hantunya Vina. Jadi hantu Vina ini memperlakukan Egy persis seperti Egy memperlakukan dia di akhir hayatnya. Nah, itu aku bisa bilang murni dramatisir cerita, karena aku yakin pasti penonton nggak akan puas orang sejahat Egy bisa lolos gitu aja kan. Nah, dibuatkanlah adegan yang membuat penonton puas dengan nasibnya si Egy. Tapi faktanya, Egy ini masih belum ditemukan. Jadi, bisa kita simpulkan itu fix murni adalah hasil dramatisir. Kemudian, waktu Linda kemasukan arwahnya Vina, kalau artikel yang aku baca ya, itu dia kerasukannya itu di hari ke-6 sejak Vina meninggal. Sementara di filmnya, itu hari ke-4. Ya mungkin, karena di film, 7 hari ini adalah waktu yang dimiliki oleh Vina untuk menyelesaikan semua yang harus diselesaikan di bumi, di dunia. Karena setelah 7 hari, kalau misalnya Vina nggak menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, ya arwahnya bakal bergentayangan terus, nggak akan pernah tenang dia. Nah, kalau misalnya dibawa nih kisah aslinya ke film di hari ke-6 Linda kesurupan, kayak mepet gitu nggak sih, dalam waktu 1 hari harus menyelesaikan semuanya? Ya mungkin karena itulah makanya dimajukan menjadi 4 hari, di hari ke-4. Nah, sejauh ini adegan-adegan film yang sangat mirip dengan kisah aslinya itu ya cuma kerasukannya Vina. Maksudnya kerasukannya Linda. Itu asli mirip banget, kayak suaranya, cara ngomongnya, nada, intonasi, nangisnya, kesurupannya itu. Aku nggak tahu ini dubbing atau memang suara aslinya si Naila, si pemeran Vina yang acting. Kalau misalnya memang acting, aku penasaran berapa lama dia butuh waktu untuk ngafal ya. Jadi itulah perbandingan antara film Vina dengan kasus aslinya. Deraj Kalwani, produser film Vina, menyebutkan ada 3 isu penting yang akan mereka bahas dalam filmnya Vina, yaitu tentang perundungan, bahaya geng motor, dan pergaulan. Nah, karena kita semua tahu ya, Indonesia ini sangat kental kan dengan 3 isu ini, yang rasanya memang sangat sulit dihilangkan kalau bukan dari masyarakatnya sendiri yang merubah pola pikirnya. Tapi aku pribadi agak takut nih, kalau penonton film Vina akan mensalahartikan maksud dari Deraj Kalwani atau si pembuat film Vina ini tentang perundungan. Film ini terlihat memberikan gambaran kalau melawan perundungan justru akan berakibat fatal untuk orang yang melawan. Bahkan itu bisa berarti kematian. Tapi kalau kita nggak melawan, nasib kita bakal sama kayak Lukman, karakter yang harus berbuat sesuatu untuk pembulinya
agar dia nggak dirundung lagi. Terkesan kalau kitanya harus nurut dan ngasih apa yang mereka mau, supaya mereka nggak ganggu kita lagi. Nah, aku takut gambaran perundungan di film ini disalahartikan oleh para penonton. Jadi di sini aku mau ngasih pandangan aku pribadi tentang perundungan yang kita ambil kasusnya Vina, bahwa sebaiknya kalau misalnya kamu mendapatkan perundungan seperti Vina, diganggu siswi-siswi lain karena cantik, atau diganggu oleh cowok yang mungkin nggak akan pernah bisa kamu lawan, ya solusinya adalah ceritakan kepada orang tua atau kepada keluarga. Atau lapor polisi sekalian, kalau memang kita udah merasa nggak aman lagi. Ayah ibu pasti akan mencarikan solusi untuk anak-anaknya. Bahkan kalaupun itu harus pindah kota. Ya karena pada dasarnya orang tua pasti mau dan harus melindungi anak-anaknya kan. Jadi jangan jadi Vina yang memendam semuanya sendiri, mencoba untuk melawan sendiri. Bahkan jika kamu itu melawan tapi merasa nggak aman, stop it. Lapor. Ya kalau perlu lapor polisi sekalian. Ya walaupun kita tahu di sini agak susah sih lapor polisi. Jujur aku kalau bahas perundungan agak sensitif guys, dan agak emosional. Karena ya aku juga korban pembulian. Aku juga cukup kenyang dengan yang namanya perundungan. Jadi paham banget gimana rasanya, sakitnya, capeknya, ya gitulah. Oke, apakah mengangkat kisah Vina menjadi film ini sudah mendapatkan persetujuan dari orang tuanya Vina? Ya, kisah ini diangkat setelah disetujui oleh kedua orang tuanya Vina dan pihak keluarganya juga. Kita mengizinkan karena dengan diangkatnya film Vina ini bisa menjadi cara untuk mencari keadilan karena 3 pelaku masih belum ditemukan, masih berkeliaran. Ini udah 8 tahun sejak kematian Vina, dan pelaku utama yang merupakan otaknya, manusia yang paling bejatnya, itu masih berkeliaran bebas. Tapi kenapa orang yang udah ketangkap nggak bisa kasih tahu ya? Mungkin disiksa gitu biar mereka mau ngomong. Selain itu, sejak kematian Vina, justru stigma negatif ini muncul kepada Vina. Ya seperti yang kalian tahu di negara ini, ketika ada korban, si cewek lah justru yang menjadi korban, jadi tersangka, ya jadi orang yang tertuduh. Siapa suruh gatel, siapa suruh pakai baju seksi, macam-macam lah. Nah lewat film ini, keluarga Vina ini pengen membersihkan stigma negatif itu kepada anak mereka. Karena pastinya netizen nggak tahu kan gimana Vina ini aslinya. Dan lewat film inilah netizen kasih paham. Satu fakta lagi bahwa 80% adegan-adegan film ini itu benar-benar dilakukan, syutingnya itu benar-benar dilakukan di lokasi asli kejadian. Kayak jembatan layangnya, markas Doom Rider-nya, itu asli. Tempat kejadian asli Vina diperlakukan. So guys, itu review dan pembahasan aku tentang film Vina sebelum 7 hari dan kasus aslinya yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Aku mau tahu pendapat kalian tentang film Vina yang baru aja tayang di bioskop. Berapa rate dari kalian tentang filmnya? Dan gimana pandangan kalian tentang film Vina sebelum 7 hari dan kasus aslinya di tahun 2016? Coba komen di bawah. Bersama-sama kita doakan semoga 3 pelaku yang masih belum ditemukan segera ditemukan sehingga arwah Vina bisa tenang di alam sana, supaya nggak ada Vina-Vina lainnya di luar sana, dan juga Eki semoga juga tenang di alam sana. Semoga keluarga yang ditinggalkan udah ikhlas sepenuhnya dan kuat harus hidup tanpa orang yang mereka cintai. Dan semoga kejadian kayak gini nggak pernah terjadi dengan kita, aku dan kamu, dan juga keluarga kita. Semoga dijauhkan dari segala malapetaka dan malabahaya di dunia ini, dijauhkan dari orang-orang nekat, orang-orang gila semacam Egi dan komplotannya. Dan semoga aku dan kamu sama-sama sehat walafiat. So guys, itu dulu video kita. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Ya mungkin aja ada karena nggak ada expect bakal ada jump scare ya. Nah setelah aku baca artikel dari kasus-kasus Vina,